kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Fatona, TGP Angkatan 3 dari TKIP Salsabila 2 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, akan menerapkan coaching bersama Ibu Ervin Anggraini yang biasa disebut Ibu Anggraini. Saya sebagai coach dan Ibu Ervin sebagai coaching. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ervin. Gimana kabarnya? Ini sepertinya sibuk banget. Alhamdulillah baik. Tidak sibuk kok. Ini cuma ngerjain tugas sekolah, tapi sudah selesai. Oh ya, kalau sudah selesai minta waktunya sebentar ya Bu. Ini saya mau sedikit curhat. Oh ya, bisa. Curhat apa ya Bu Ervin? Di selama pandemi itu kan banyak siswa yang belajar melalui online ya Bu. Ya itu kan dari saya kan juga sudah mengadakan Google Meet. Nah itu tuh ternyata banyak kendalanya Bu. Kendalanya apa ya Bu Ervin? Coba ceritakan. Ini misalnya kan kalau siswa TK kan belum banyak yang dikasih HP tuh Bu. Nah itu tuh kan masih minta sama orang tuanya, pinjam HP sama orang tuanya. Nah itu tuh waktu orang tuanya kerja tuh HP-nya dibawa. Nah saya itu mengadakan Google Meet itu tuh pas waktu pagi gitu. Jadi banyak siswa yang nggak bisa mengikuti Google Meet gitu. Bu Ervin sudah waktu melaksanakan Google Meet itu sudah konsultasi dengan orang tuanya belum? Sudah Bu, tadi awal-awal sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tapi pas waktu pertengahan kok banyak siswa yang izin gitu, banyak siswa yang bosan gitu. Kalau Bu Ervin, coba Bu Ervin gini, konsultasi dengan orang tuanya sebelum melaksanakan Google Meet. Kita mengadakan forum diskusi dengan orang tuanya. Apakah sudah? Belum, kalau secara intensif itu belum Bu, cuma secara umumnya aja mau mengadakan Google Meet gitu di waktu ini gitu. Kalau menurut saya sih ya konsultasi dengan orang tuanya untuk melaksanakan Google Meet. Orang tuanya diajak kalau Google Meet itu dengan sama-sama bisa anak-anak kita bisa melaksanakan semuanya. Oh gitu, berarti harus konsultasi dulu ya Bu ya, sharing dulu ya tentang waktunya orang tua dulu ya. Iya, Konsultasi gitu. Oh gitu. Ya. Ya. Ya ternyata tuh itu kalau misal saya alokasikan waktu Google Meet-nya waktu sore gitu gimana ya Bu ya? Kira-kira kan waktu sore itu kan orang tua banyak yang udah pulang kerja Bu. Nah itu tuh nanti siswa banyak yang udah bosan gitu, konsentrasinya masih ada nggak ya Bu? Kira-kira minta solusinya dong Bu. Oh bisa Bu, nanti kita kerjasama dengan orang tuanya dulu. Tapi sebelum kita melaksanakan Google Meet itu, Bu Elvin koordinasi dulu, rapat dulu. Jadi nggak asal-asal langsung Google Meet. Jadi waktunya kapan bisa menyesuaikan. Kan kadang orang tua kan sibuk kerja, kadang kan jadi bisa capek. Jadi Bu Elvin harus konsultasi dengan orang tuanya waktunya kapan, dijadwalkan. Ya, terima kasih ya Bu ya untuk Google Meet ini. Aduh, anak ini banyak anak-anak yang kurang
kurang sih Mbak. Kan kalau apa pembelajaran siswa TK secara online lewat Google Meet itu kan kurang maksimal ya Bu. Banyak siswa yang apa nanti Google Meet di sini nanti apa sambil mainan karena bosen mungkin. Nah itu tuh kalau misal apa kita adakan PTMT gitu gimana ya Bu ya? Juga nggak apa-apa datang PTMT, jadi untuk anak kita itu nggak bisa satu kelas. Jadi kita buat kelompok untuk anak mereka itu kan namanya anak kita beda dengan anak SD, anak SMP, anak SMA. Untuk pembiasaan untuk menjaga prokes itu juga diberikan harus benar-benar ketat, kuat untuk melaksanakan prokes. Jadi kalau mau diadakan PTMT itu prokes juga harus ketat sekali. Menurut saya di bulan perantau Gitu. Berarti sekolah juga harus memfasilitasi ya Bu ya. iya itu harus kerjasama dengan tidak cuma dengan guru tapi semua pihak, orang tua juga dilibatkan. Iya. Untuk penerapan prokes untuk anak TK gitu gimana ya Bu? Kan kalau anak TK kan aktif sekali ya Bu ya. Itu kan banyak geraknya. Itu tuh harus gimana ya Bu enaknya ya Bu? Sebagai guru itu ya tetap kita kuat dalam memberi arahan gurunya. Itu tidak cuma dengan pihak sekolah juga, orang tua juga dilibatkan ketika itu melaksanakan prokes. Jadi sebelum kita melaksanakan PTMT, orang tua juga dikoordinasi dulu, dikonsultasi dulu apakah bisa melaksanakan PTMT. Oh jadi gitu ya Bu ya. Berarti kita harus bekerja sama orang tua juga ya Bu ya. Iya, harus kerjasama dengan orang tua. Itu bisa berjalan PTMT itu. Potong Mbak. Berarti kalau untuk menerapkan prokes untuk anak TK yang super aktif gitu harus bekerja sama orang tua ya Bu ya. Iya, tidak cuma bekerja sama, ya harus bekerja sama orang tua dan pihak sekolah itu harus benar-benar bisa menasihati anak tersebut agar prokesnya tepat. Ya, karena kan namanya COVID juga menjadi Iya. harus dan guru harus aktif dalam menasihati anak, harus benar-benar dimotivasi seperti apa untuk menjaga kesehatan. Berarti guru kalau misalnya nanti jadi untuk PTMT berarti guru harus nggak boleh capek gitu ya Bu mengingatkan anak untuk tetap pakai masker, jaga jarak gitu ya Bu ya. Iya harus iya benar. Jangan sampai kita langsung lengah karena itu demi kesehatan kita bersama. Jadi harus tetap kuat untuk istilahnya membimbing anak-anak kita. Anak TK itu kadang untuk pakai masker itu cuma berapa menit sudah dibuka. Jadi itu sering-sering mengingatkan itu karena anak TK itu bisa dengan yang anak SD dikasih langsung bisa. Anak TK itu kan prosesnya kan soalnya kan sama. Untuk menerapkan kegiatan pembelajaran PTMT gitu. Nah, mumpung ketemu sama Bu Siti, sekalian saya mau sharing untuk penerapan budaya positif itu waktu PTMT di sekolah, anak-anak TK gitu baiknya gimana ya Bu ya? Oh gini, kita harus bersama dengan pihak wali murid untuk jaga menerapkan budaya positif. Jadi penerapannya karena di masa pandemi itu juga kita susah kan, tatap muka cuma 2 kali. Kita sebagai guru harus bersama dengan orang tua. Oh gitu. Terus untuk mengkoordinasi orang tua gitu gimana ya Bu ya biar bisa sama-sama gitu loh Bu. Jadi di rumah sama di sekolah nanti biar anak-anak juga terbiasa untuk menerapkan budaya positif gitu. Caranya gimana ya Bu ya? Caranya gini, orang tua sering diajak konsultasi, diajak sebagai guru itu sering menanyakan itu menerapkan budaya positif biar bisa berjalan lancar antara
sekolah dan di rumah. Oh gitu, berarti juga melakukan sharing sama orang tua juga ya Bu ya, selama anak di rumah tuh budaya positifnya gimana, untuk Iya. pembiasaan waktu di sekolah juga gitu ya Bu ya. Iya, jadi harus pembiasaan budaya positif itu tidak cuma diterapkan di sekolah, di rumah juga harus diterapkan. Kalau di sekolah diterapkan, di rumah tidak diterapkan kan sama saja tidak bisa menerapkan. Itu cuma pembiasaannya cuma di sekolah, di rumah harus diterapkan. Jadi sebagai guru sering-sering menanyakan pembiasaan apa yang di rumah dengan lewat WA atau lewat di grup-grup di kelas itu, atau anak diajak dikasih tugas kegiatan untuk pembiasaan hari ini dan dulu harus dilakukan kegiatan itu untuk bisa istilah sinkron antara di rumah dan di sekolah. Cut. Berarti untuk pembiasaan budaya positif itu berarti harus dilakukan di sekolah sama di rumah ya Bu ya, biar jadi Iya. pembiasaan anak-anak ya. Iya, harus diterapkan di sekolah dan di rumah. Gitu ya, sekalian mau tanya Bu, itu untuk caranya menerapkan itu gimana ya Bu ya? Kan kadang anak kalau menerapkan di rumah itu kan kadang ada orang tuanya yang kerja pulang sore gitu toh Bu. Nah itu nanti anak kalau misalnya pulang sekolah gitu terus nanti gimana ya Bu ya, itu apakah nanti anak tuh bisa gitu? Guru harus bisa mengkoordinasi dengan orang tuanya. Jadi guru harus bisa bekerja sama. Apa yang dilakukan di rumah si anak itu ditanyakan. Jadi orang guru harus aktif. Keadaan rumahnya gimana, orang tuanya gimana, pengawasannya gimana gitu ya Bu ya. Dan itu pun kita sebagai guru tidak cuma menanyakan, kadang kan orang tua juga harus dikasih tugas seperti apa. Tugas apa untuk pembentukan biar anak juga terbiasa untuk budaya positif gitu ya Bu ya. Iya. Oh gitu ya, terus nah kan kalau di sekolahan kan anak-anak kan dibiasakan mulai dari berangkat nanti cuci tangan, habis itu jaga jarak sama teman, kalau bermain kan nggak boleh deket-deket topu, apalagi yang pandemi kayak gini topu harus benar-benar ekstra jaga jarak, masker gitu kan harus dijaga topu. Terus habis itu ada sholat, ada hafalannya, tahfiz, ngaji juga gitu. Nanti apakah perlu kalau di rumah itu harus dibiasakan dengan pembiasaan yang sama gitu waktu di sekolahnya Bu ya? Tidak harus sama karena kemampuan orang tua kita beda-beda Bu Evi. Kadang orang tuanya juga sibuk untuk urus ini, tapi minimal itu ada kebiasaan yang harus diterapkan. Kalau sholat itu memang harus wajib karena di PKIT saya sampaikan sholat itu wajib. Ini kan menanyakan untuk pembiasaan sholat lima waktu apakah bisa tertib atau enggak, harus silakan jaga sholat. Iya. Dan memang menanyakan untuk sholatnya itu dulu gimana. Setelah sholatnya ditanyakan kalau di bangun tidur itu ngapain. Habis bangun tidur itu ngapain gitu ya? Ditanyakan dengan orang tuanya. Kalau bisa itu dikasih buku intaknya itu tetap jangan Bu Elvi, kami ketika itu sama mereka juga ada buku intak atau Bu Elvi. Iya. Nah buku intaknya itu juga untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua, kegiatan anak yang ada di sekolah dan di rumah kan itu istilahnya penyambungan, istilahnya kerjasama dengan orang tua Ya. guru. Laporan anak ketika di rumah gitu gimana ya perbedaannya ya. Oh, gitu. Nah berarti untuk menerapkan budaya positif terhadap siswa berarti harus bekerja sama orang tua ya Bu ya? Iya, harus kerjasama dengan orang tua itu harus, karena tanpa kerjasama dengan orang Iya. tua memang susah itu. Iya. Kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu akan sama saja kalau nggak diterapkan di rumah. Gitu ya. Ya, nah tadi kan saya kan udah sharing tentang pembiasaan budaya positif anak ketika di rumah sama di sekolahan biar sefrekuensi gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya untuk pembiasaan terhadap gurunya gitu gimana ya Bu ya, biar kompak bersinergi gitu untuk melaksanakan budaya positif itu gimana ya Bu ya kira-kira ya? Kalau penerapan praktisi itu semua pihak di sekolah atau Iya. menerapkan, yaitu gini tuh menurut saya itu harus kita kompak bekerja sama dengan pihak sekolah kita, karena di dalam budaya positif itu kan ada tujuan dari visi misi sekolah kita. Oh iya. Nah, tanpa
visi misi sekolah dan tujuan kita nggak jalan visi misi kita. Harus betul kompak menerapkan, dan sebelum kita menerapkan itu praktisi itu dikasih bimbingan, arahan, dan motivasi. Apa tujuan budaya positif? Apa manfaatnya budaya positif? Karena budaya positif itu tidak hanya untuk murid, guru juga. Oh iya. Nah, dari guru itu dulu juga, langsung guru itu juga, karena guru itu ketika guru bisa menerapkan budaya positif, insya Allah anak-anak juga bisa menerapkan budaya positif. Contohnya gini, guru berangkat pagi jam 7, anak-anak sudah masuk jam 7. Guru harus bisa masuk sebelum jam 7, setengah 7. Dengan contoh kita, pembiasaan kita berangkat pagi, anak-anak otomatis akan menunggu. Ini contohnya kayak gitu. ya, karena Jadi pembiasaan budaya positif itu guru itu harus memberi contoh ke anak. ya. Memberi Karena contoh. kebanyakan anak apalagi TK, PAUD gitu kan masih suka meniru ya. Iya, suka meniru anak Ya, TK itu contohnya kan meniru. meniru. Iya. Jadi itu guru yang paling utama itu guru. Kasih contoh dulu ya. Kasih contoh. Jadi inti dari budaya positif itu walaupun kita tidak di sekolah, itu bisa diterapkan di masyarakat. Oh, bisa juga di masyarakat. Ya, bisa. Nah, di sekolah bisa menerapkan budaya positif, di masyarakat pun bisa menerapkan budaya positif. Kan budaya positif kan pembiasaan yang Iya, baik. di mana saja Di mana bisa. saja. Jadi berkelanjutan itu Bu sebenarnya. Kita mendidik anak untuk budaya positif itu sebenarnya tidak hanya di sekolah. Ketika anak sudah lulus, itu akan mindset budaya positif itu akan terlihat karena guru sudah menerang gini, anak kebiasaan anak juga. Iya, juga Ya. kebiasaan anak juga. Iya. Jadi itu menurut saya itu budaya positif harus tetap dilaksanakan berkelanjutan. Guru harus bersinergi, bekerja sama untuk menerapkan itu, karena itu tidak cuma ke anak, tapi juga ke guru. Guru itu juga masuk ke situ, di dalamnya itu. Ya, biar kompak sama-sama beri contoh pada anak itu ya, Bu ya. Iya. Oh iya. Terus kalau untuk menerapkan budaya positif di lingkungan masyarakat gitu gimana, Bu? Kalau menerapkan budaya positif di lingkungan masyarakat gampang itu. Iya, Contohnya kita ikut gotong royong. Oh, gitu. Itu juga budaya positif. Iya, iya. Ikut istilahnya kita kalau di masjid itu istilahnya kita ikut bersosialisasi, kasih infak, itu juga budaya positif. Ya. Ya, kita ikut istilahnya menyumbang anak yatim, orang jompo, dan kita itu dalam perlakuan di masyarakat itu ucapan, perbuatan itu harus sopan. Budaya positif kan merupakan yang santun, Yang positif ya, sopan, namanya santun, positif ya. gitu. Dan di situ ada kedisiplinan yang di situ kayak gitu. Nah, kan kalau di sekolahan kan anak-anak kan dibiasakan mulai dari berangkat, nanti cuci tangan, habis itu jaga jarak sama teman. Kalau bermain kan nggak boleh deket-deket topu, apalagi yang waktu pandemi kayak gini topu harus benar-benar ekstra jaga jarak, masker gitu kan harus dijaga topu. Terus habis itu ada sholat, ada hafalannya, tahfiz, ngaji juga. Gitu nanti apakah perlu kalau di rumah itu harus dibiasakan dengan pembiasaan yang sama gitu waktu di sekolah ya, Bu ya? Tidak harus sama, karena kemampuan orang tua kita sudah berbeda sama Bu Evi. Kadang orang tuanya juga sibuk untuk urus ini, tapi minimal itu ada kebiasaan yang harus diterapkan. Kalau sholat itu memang harus wajib, karena di TKIT saya sampaikan sholat itu wajib. Ini kan menanyakan fungsi kebiasaan sholat di mana, apakah bisa tertib atau enggak, harus silakan pertanyaan dari sendiri, jaga sholat. Iya. Nah, memang menanyakan untuk sholatnya itu dulu gimana. Setelah sholatnya ditanyakan kalau di bangun tidur itu ngapain. Habis bangun tidur itu ngapain gitu ya? Ditanyakan dengan orang tuanya. Kalau
bisa itu dikasih buku intaknya itu tetap jalan Bu Elvi, kami di TKIP sama mereka juga ada buku intak atau Bu Elvi. Iya. Nah buku intaknya itu juga untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua kegiatan anak yang ada di sekolah dan di rumah kan itu istilahnya penyambungan istilahnya kerjasama dengan orang tua dengan Ya. guru. Laporan anak ketika di rumah gitu gimana ya perjalanannya ya. Gitu. Nah, terima kasih ya Bu Siti ya atas masukannya tentang tadi saya sharing tentang kendala waktu Google Meet, waktu PTMT itu cara penerapannya gimana, dan budaya positif ketika di masyarakat, di sekolah maupun anak-anak ketika di rumah gitu ya Bu ya. Semoga sekolah kita di TKIT Salsabila 2 Banguntapan ini tetap jaya. Ya, sama-sama Bu Elvi. Semoga sekolah kita maju, jaya, dan membawa nama sekolah kita TKIT Salsabila 2 Banguntapan. Guru tetap bersemangat demi anak didik kita. Ya. Sama-sama ya Bu Elvin ya, Yes. atas sharingnya tadi. Ya. Terima kasih. Kami dari TKIT Salsabila 2 Banguntapan, Ibu Siti Fatonah dan Ibu Anggraini sudah selesai coachingnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.